Halo, selamat siang teman-teman. Kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan mengenai bagaimana merancang suatu uji anti-inflamasi. Jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai uji anti-diabetes, sekarang kita akan membahas mengenai uji anti-inflamasi. Nah, mungkin teman-teman banyak yang akan melakukan uji anti-inflamasi ini karena umumnya kita gunakan untuk screening efek obat bersamaan dengan uji analgesik. Jadi kita perlu mengetahui hal apa saja yang perlu diperhatikan pada saat merancang suatu uji anti-inflamasi. Di sini kita mengetahui bahwa dalam suatu proses inflamasi itu terjadinya tidak instan, teman-teman ya. Jadi dia melalui beberapa tahapan, beberapa proses, dan ini adalah sesuatu yang normal, yang terjadi pada saat ada kerusakan dari jaringan. Oke, jadi kerusakan jaringan itu bisa karena adanya bakteri, ya, infectious agent, ada virus, terjadi iskemia pada pembuluh darah, ada interaksi antara antigen dengan antibodi, ada juga pemicu-pemicu lain yang sifatnya secara kimia, termal, maupun mechanical. Jadi, secara umum, manusia sebagai host itu punya proses bagaimana mempertahankan diri dengan cara menginaktivasi atau merusak organisme tadi yang menginvasi, kemudian menghilangkan iritan tersebut, dan memulai terjadinya tissue repair atau perbaikan jaringan sehingga jaringan tersebut dapat berfungsi secara normal kembali. Untuk hal ini bisa terjadi, itu ada proses-proses interaksi antara sel dengan sel, sel dan mediator, dan juga ada interaksi antar jaringan yang secara lebih luas. Nah, jika terjadi aktivasi yang kurang tepat, ya, tidak sesuai dengan pakemnya bagaimana pada manusia, maka bisa terjadi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan imun. Contohnya adalah penyakit rheumatoid arthritis. Kalau kita lihat, bicara tentang inflamasi, itu teman-teman sudah hafal ya tentu saja untuk konsep clinical signs dari inflamasi, yaitu adanya rubor, ya, kemerahan, kalor, panas, tumor, ya, terjadi bengkak, dolor, terjadinya nyeri, dan juga fungsiolesa, yaitu adalah kelainan fungsi. Konsep ini sudah sangat lama ya, adanya, dan ini masih kita pegang sampai sekarang. Jadi teman-teman nanti selain mengukur katakan volume bengkaknya, tapi juga perlu melihat clinical signs yang terjadi akibat adanya inflamasi itu sendiri. Jadi di sini kita tahu bahwa nyeri itu tidak bisa dipisahkan dengan inflamasi. Jadi mereka berkaitan. Jadi obat-obat yang kita tahu sekarang antiinflamasi itu ada yang dia memang lebih bagus ya, dia punya efek analgetik. Ada juga analgetik yang dia mempunyai efek antiinflamasi tapi tidak besar. Umumnya dia memiliki ya walaupun sedikit. Jadi itu biasanya ujinya satu paket antara analgesik dan inflamasi. Oke, video ini akan menunjukkan kepada kita bagaimana fase dari inflamasi itu sendiri. Acute inflammation is the body's immediate response to injury or infection. The initial step represents a series of vascular changes. Vasodilation, mediated by histamine and nitric oxide, starts in the arterioles and moves into the capillary beds close to the site of injury. This is responsible for the heat and redness seen in inflammation. Vasodilation causes the flow of blood to slow down and allows large white blood cells, or leukocytes, to move towards the walls of the vessel in a process called margination. Proses marginasi Chemical ya. signals released from the site of injury cause changes to the endothelial wall of the vessel. The endothelial cells contract, allowing fluid into the surrounding tissues through the gaps in the cells, and resulting in one of the clinical Cairannya signs keluar of dari pembuluh inflammation, darah swelling, sehingga terjadi or pembengkakan edema. yang terlihat. The endothelial cells are also stimulated to start The expressing white blood selectin cells and ICAM proteins on their surface.
Selectins bind to glycoproteins on the surface of cells, and ICAM proteins bind to integrin, protein expressed on the surface of leukocytes. These allow the leukocytes to bind to the walls of the vessel. This binding is weak, and the connections between the leukocytes and vessel walls frequently break and reform. This results in leukocytes slowly rolling along the vessel walls. Chemokines will bind with the leukocyte to activate it, which induces a change in the structure of integrin. This change makes it bind ICAM tightly. The leukocyte stops rolling once it's tightly bound and flattens against the vessel wall. The leukocyte crosses the vessel wall by extending its pseudopods through the gaps, pulling themselves through and masuk into ke the dalam extravascular space. jaringan ya, This process proses is known as diapedisis. Once in the extravascular space, the leukocyte begins to migrate to the site of injury by following a chemical gradient. A common signaling chemical is C5a of the complement system. C5a ini akan Concentrations of C5a menuntun dia are highest where the kemana tissue is injured. jaringan This itu process mengalami following injury. increasing chemical concentrations to the injury is called chemotaxis. Once the leukocyte Proses arrives at the site of chemotaxis. injury, it goes into action to clear and prevent infection by releasing cytokines or phagocytosing material. Neutrophils, the main leukocyte present in acute inflammation, primarily acts through phagocytosis. These vascular and cellular changes combine to result in the clinical signs of inflammation. Ini terjadi berbagai macam tanda signs yang kita lihat pada pasien. Jadi kalau dia dari video tersebut ada beberapa parameter yang sebenarnya bisa kita ukur untuk mengetahui berapa besar proses inflamasi itu terjadi dan bagaimana respons sistem imun terhadap bahan yang menginduksi injury tadi ya. Jadi tidak hanya apa yang kelihatan dengan mata, tapi di dalam darah kita juga bisa mengukur. Misalnya tadi kita mau mengukur jumlah chemokine atau complement system yang terlibat di dalam proses tersebut itu juga dimungkinkan. Oke, jadi dari proses yang sudah kita lihat pada video sebelumnya, kita tahu bahwa ada 3 fase setidaknya pada suatu inflamasi. Ada fase akut, subakut, dan juga fase kronik. Nah, 3 ini perlu kita perhatikan. Mengapa? Karena pada saat kita mau mendesain suatu uji antiinflamasi, kita harus mengetahui dengan pasti obat tersebut itu kita tujukan untuk fase yang mana. Karena apa? Karena sebelum kita memberikan obat kepada hewan cobanya, kita harus mendesain untuk hewan coba itu sendiri dia mengalami inflamasi pada fase yang mana. Jangan sampai kita salah memilih metode di dalam menginduksi hewan coba tersebut. Nah, fase yang pertama adalah fase akut atau fase transien, di mana tadi kita melihat adanya peningkatan permeabilitas vaskular. Kemudian terjadi proses eksudasi dari cairan yang ada di dalam darah ke rongga-rongga interstisial. Kita lihat di situ ya, mulai ada kelihatan bengkak. Nah, the second phase adalah subacute, di mana di situ terjadi infiltrasi dari leukosit dari pembuluh darah tadi itu menuju ke jaringannya, proses migrasi tadi ya. Kemudian kita melihat fase yang ketiga adalah fase kronik proliferatif, di mana di sini sudah terjadi pembentukan granuloma. Nah, disinilah terjadi degradasi pada jaringan dan terbentuknya jaringan fibrosis. Jadi kita harus tahu ya stepnya di sini, fase mana yang akan kita tuju tersebut. Nah, dalam melakukan uji antiinflamasi itu kan dimungkinkan ada 2. Sesuai dengan prinsip 3R yang sudah diperkenalkan, kita bisa menggunakan mereduksi ya penggunaan hewan coba dengan uji in vitro. Bisakah? Bisa. Nah, untuk uji in vitro itu kita bisa mengukur ya autokoid yang terlibat di dalam proses inflamasi. Nah, autokoid apa saja? Bisa jadi histamin, serotonin, bradikinin, substan P, dan eicosanoid. Jadi, semuanya ini kita bisa ukur untuk melakukan screening terlebih dahulu kira-kira apakah calon kandidat obat ini dia memiliki efek antiinflamasi atau tidak. Oke, yang berikutnya adalah berbagai macam metode
dari berbagai macam autocoid tadi, bagaimana cara mengukurnya, itu ada di dalam list ini. Nah, ini teman-teman sudah dapatkan tentu saja minggu lalu ya, masalah macam-macam metode induksi. Jadi di sini hanya kita mengulang, merefresh saja apa saja macam-macamnya. Kita tahu. Jadi ada banyak metode yang bisa kita pilih untuk uji in vitro. Nah, saya akan fokus pada uji in vivo karena itu yang biasa kita lakukan ya. Kan kita milih metode itu tidak hanya apa yang sesuai dengan aturan, tapi juga apa yang mampu kita kerjakan ya, visibility-nya bagaimana. Kalau di tempat kita kan visibility-nya melakukan itu secara in vivo, katakan seperti itu. Nah, oke, kita menggunakan hewan. Hewan yang bisa digunakan itu mulai dari rats, ya, mice, monkey, dog, dan sebagainya. Nah, karena kita prinsipnya adalah reduce, nah kita menggunakan yang paling kecil. Mungkin di sini kita bisa pilih mice or rats. Tapi misalnya kita mengukur bengkak pada kaki tikus, tentu saja kalau menggunakan mice itu jauh lebih sukar untuk menghitung perbedaan volume tersebut dibandingkan kalau kita menggunakan rats. Oleh karena yang paling visible kalau kita menggunakan poidima test adalah menggunakan hewannya adalah rats. Nah, jadi pertimbangan kita ya. Sebelum kita melakukan in vivo assays, seperti minggu lalu mengenai uji anti diabetes, kita harus tahu dosisnya. Ya, kita nggak mungkin mengerjakan sesuatu itu dengan benar-benar buta, nggak tahu sama sekali masalah dosisnya. Terus kita asal pilih gitu ya, 50, 100, 150 itu nggak benar teman-teman ya. Jadi kita harus lihat dulu dosisnya berapa. Kalau nggak tahu dosisnya berapa, lakukan uji toksisitas akut supaya teman-teman tahu batasnya itu di dosis berapa. Nah, di bawahnya itu kita bagi menjadi 3 dosis dalam 3 kelompok. Saya akan bagi metode ujinya untuk in vivo, ada yang akut dan subakut, nanti ada yang kronis. Nah, yang selama ini kita lakukan kan yang ini ya, poedema in rats, atau yang lainnya yang lebih mudah juga untuk dikerjakan adalah croton oil ear edema. Jadi kalau yang ini pada telinga tikus atau mencit. Oke, kita akan fokus di sini ya, di poedema. Walaupun di lain-lainnya ini juga bisa dikerjakan ya, erythema karena UV, ya, dengan oxazolone, croton oil tadi ya, pleurisy, granuloma pouch, macam-macam ini bisa kita kerjakan juga. Tapi sekali lagi tergantung keterampilan dari penelitinya ya. Jadi kalau Anda nggak terampil, pilihlah metode di mana Anda terampil dan Anda yakin bisa melakukan dengan benar. Oke, prinsip dari Paul test adalah Anda menggunakan iritan untuk menginduksi terjadinya inflamasi. Kemudian berikan treatment yang sesuai pada animal, ya, senyawa yang mau Anda uji itu pada waktu yang sudah ditentukan. Jadi harus pasti dulu ya, kira-kira ini treatmentnya harus diberikan berapa jam atau berapa hari baru dia bisa mengurangi terjadinya inflamasi. Apakah dalam waktu 5 menit katakan bengkaknya berkurang, seperti itu. Nah, kita harus tahu dulu untuk senyawa ujinya sifatnya bagaimana. Kemudian kita mengukur volume edema pada kaki tikus dan kita memberikan new drug candidate atau testing drug ya. Jadi senyawa apa yang mau Anda uji itu berikan pada tikusnya. Bisa before ya, sebelum diberikan iritan atau pada saat yang sama ketika iritan itu diberikan. Bagaimana kita mengevaluasi obat tersebut ada efeknya atau tidak, yaitu dengan membandingkan volume edema pada kelompok uji yang diberikan senyawa obat baru dibandingkan dengan kelompok kontrol negatif yang tidak di-treatment. Dan tentu saja di sini dengan garis bawah harus menggunakan uji statistik yang sesuai. Jadi pengumpulan datanya sudah benar, metode ujinya sudah benar, tapi uji statistiknya tidak sesuai juga nanti akan mempengaruhi kevalidan data yang sudah teman-teman tetap. Ini adalah contoh gambar di mana terjadi bengkak ya. Yang A, B, and C ini adalah contoh paw rats yang sudah di treatment dan dia lihat di sini bengkaknya sudah berkurang ya. Yang di sini ini masih bengkak besar. Jadi perlu dicermati dong kalau kita pada waktu praktikum farmakologi menginduksikan
menginjeksikan intraplantar kan ya, pemberian senyawa ujinya. Nah, ketika diberikan intraplantar itu, senyawanya sifatnya cair ya, dia menginjus inflamasi sampai bengkak seperti ini ya. Jadi bukan karena yang diberikan adalah cairan yang kental, maka dia bengkak, bukan ya. Jadi dia memang sifatnya iritan teman-teman ya. Dan ini tidak bisa langsung, dia butuh waktu untuk terjadinya bengkak ini. Yang kita mau lihat di sini apa sih sebenarnya? Yang mau dilihat adalah bagaimana pemberian senyawa uji tersebut dapat menghambat terjadinya edema yang diproduksi oleh iritan yang kita berikan. Oke. Untuk alat dan bahannya, sama seperti minggu lalu kita selalu gunakan animal cage ya, timbangan, kemudian jarum suntik kalau misalnya mau diberikan senyawa ujinya IP, SC itu ya. Kemudian jarum sonde kalau diberikannya per oral, platismometer, kemudian alat gelas yang diperlukan. Untuk materialnya adalah iritan tentu saja. Salah satu yang bisa digunakan adalah karagenan 0,5% sampai 2%. Kemudian kontrol positif adalah obat yang sudah ada di pasaran sebagai pembanding. Contohnya di sini misalnya enadiklofenak atau ibuprofen. Kalau paracetamol tentu saja nggak cocok ya, karena paracetamol dia tidak punya efek antiinflamasi. Kemudian senyawa uji, obat barunya, dan bahan pembawa yang cocok. Untuk animalsnya kita menggunakan male ya, SD atau Wistar yang masih muda dan tentu saja kondisi harus sehat. Jadi ketika datang dari peternak kita harus memeriksa bagaimana tersebut. Kalau memang sudah ada tanda-tanda sakit, tolong jangan diikut sertakan dalam uji. Nah, kita melakukan penyesuaian ya selama 7 hari pada tikus. Nah, selama 7 hari itu bisa diamati apakah tikusnya dalam kondisi sehat atau tidak. Ya, dengan mengamati perilakunya, dengan menimbang berat badannya secara teratur, kita bisa melihat di situ. Jadi kalau misalnya ada penurunan berat badan secara drastis, itu perlu kita curigai ada yang berubah pada tikus tersebut ya. Jumlah hewan itu bisa 5 sampai 8 tikus per grup dan ini bisa diukur ya, diukur dengan rumus yang sudah teman-teman pelajari yaitu rumus Federer berapa jumlahnya untuk per grupnya. Ada kita punya kelompok kontrol negatif, kontrol positif dan treatment ya. Dan kondisinya ini diinduksi dengan senyawa iritan tadi. Bedanya apa? Bedanya kalau kontrol negatif itu diberikan treatment bahan pembawa ya, treatment group vehicles, jadi hanya bahan pembawanya saja. Kalau yang kontrol positif diberikan treatment konvensional, dan yang kelompok treatment, kelompok uji, itu diberikan obat yang sedang diuji. Nah, di sini teman-teman cermati dibandingkan minggu lalu kurang satu kolom ya, yaitu tidak ada kontrol normal. Kontrol normal ini kita tidak pakai karena kita sudah ada tadi pada metode ujinya kita punya kaki kiri dan kaki kanan. Jadi kaki kanan itu sebagai kontrol, kaki kiri nanti yang kita induksi iritan. Jadi tidak semua kaki itu kita induksi iritan. Ya. Di list ini ada berbagai macam nama senyawa, sangat banyak saya nggak baca satu persatu. Tapi di sini teman-teman bisa lihat bahwa jenis iritan yang diberikan kepada hewan itu jumlahnya sangat-sangat banyak. Jadi sangat bervariasi ya teman-teman ya. Di sini kita bisa pilih iritan mana yang sesuai. Jadi masing-masing iritan ini itu ada yang efeknya itu beberapa jam ya. Ada yang beberapa hari. Contohnya kalau serotonin, serotonin hanya beberapa jam. Kemudian aerosil atau kaolin itu efeknya inflamasinya bisa beberapa hari. Oleh karenanya beberapa iritan itu bisa kita gunakan untuk menguji tidak hanya ada tidak efek antiinflamasi dari senyawa baru, tetapi juga untuk melihat berapa lama durasi antiinflamasi dari senyawa baru tersebut. Pengukuran. Untuk pengukuran itu dilakukan sebelum dan sesudah pemberian iritan dan sesudah dan sebelum pemberian treatment. Nah, nanti tergantung ya apakah itu diberikan bersamaan atau tidak. Jadi di sini juga sudah disampaikan ya ada iritan yang bisa more than 24 hours. Jadi itu karena misalnya kita mau melihat efek dia terhadap inflamasi kronik. Tentu saja kita harus pilih iritan yang bertahan lebih
lama efeknya. Oke, untuk prosedurnya tentu saja tikusnya puasa dulu ya. Puasa 8-10 jam, kemudian diberikan senyawa uji kurang lebih jumlahnya 5 mili. Kalau kontrol ya diberikan bahan pembawa tadi, tunggu setengah jam, kemudian baru diberikan iritan. Iritannya bisa diberikan secara suputan, tadi intraplantar ya yang dilakukan. Dengan iritan contohnya di sini karagena, jumlahnya juga harus diperhatikan. Teman-teman tahu ya, untuk setiap bagian tubuh tikus ada volume maksimal yang bisa diberikan. Jadi beda rute, beda volume maksimal, itu perlu diperhatikan. Jangan terlalu banyak. Dan jenis jarum yang digunakan juga harus diperhatikan ya, ukuran jarumnya itu beda untuk masing-masing tempat penyuntikan. Berikan tanda pada bagian maleus ya, lateral maleus, kemudian baru dicelupkan ke dalam tangki merkuri, ya, seperti yang dilakukan pada waktu praktikum. Kemudian kita lihat di situ, selama 3 jam pertama, setiap setengah jam kita ukur, kemudian pada 3 jam kedua, itu kita melakukan pengukuran tiap jam, jadi total selama 6. Alat yang digunakan ini sebenarnya alat yang kuno ya, sudah sejak 1963 itu digunakan plethysmometer yang menggunakan merkuri tersebut. Kemudian berkembang menggunakan transducer. Nah, dan selanjutnya ada menggunakan komputer. Jadi yang ada sekarang misalnya plethysmometer dari Hugo Basel ini dia bisa mengeluarkan grafik ya. Di hasil pengukurannya semua sudah digital. Nah, ini masih kita belum miliki. Karena kalau pengukurannya manual, ya, pengamatan mata itu saja tidak seakurat kalau kita menggunakan program komputer ya. Cara pengukurannya, nah kita menggunakan pengukuran persentase ya, volume, perbedaannya berapa sebelum dan sesudah di treatment. Jadi kalau edemanya berkurang, ini dianggap obatnya ini efektif dalam menunjukkan efek antiinflamasi. Nah, untuk kurva ini kita kan melihat dia sejalan dengan waktu juga ya. Dan ini bisa memberikan gambaran berapa durasi antiinflamasi dari obat yang kita uji. Kemudian kita buat suatu kurva dosis respon. Ini tujuannya adalah untuk melihat berapa ED50 dari obat tersebut. Jadi ED50 untuk efek antiinflamasinya berapa bisa kita. Untuk pengukuran bengkaknya sendiri, ya, bengkaknya sendiri ini kita ukur volume sebelum dan sesudah induksi, kemudian kita persentase inhibisinya berapa, itu kita ukur dengan rumus yang ada di sini. Ini sudah kita kerjakan semua ya waktu praktikum, pada dasarnya adalah kita membandingkan sebelum dan sesudah dari treatment, berapa besar pengukurannya, kemudian dikali 100%. Poidema ini menggunakan standarnya adalah antiinflamasi, obat antiinflamasi yang steroid dan non-steroid tergantung dengan senyawa uji yang mau kita berikan ya. Jadi pembandingnya dipilih yang cocok. Kemudian kita lakukan penilaian dari hasil uji poidema tersebut. Dari bawah ini saya masukkan sedikit critical assessment. Jadi hal-hal kritis yang perlu kita perhatikan pada saat menggunakan metode poidema. First one adalah ini banyak dipakai oleh peneliti-peneliti yang lain. Sudah dibuktikan bahwa cocok untuk tujuan screening. Ya, juga untuk in-depth evaluasi lebih mendalam juga bisa. Tergantung dari iritannya. Nah, berbagai macam senyawa ini, ya, obat-obatan ini semuanya efektif sebagai pembanding pada poidema. Tetapi kekurangannya adalah di sini iritannya sangat banyak. Karena banyak jenis iritan ini, maka kita akan sulit untuk membandingkan hasilnya. Jadi teman-teman tadi kalau lihat ya pada saat melakukan pembahasan pada saat skripsi itu harus memperhatikan jurnal yang saya acu itu menggunakan iritannya apa. Karena apa? Kemarin ingat ya kalau membandingkan sesuatu harus apple to apple. Jadi iritannya kita pilih yang sesuai dengan iritan yang digunakan pada uji kita ya. Itu yang membuat susah kalau itu dibandingkan. Metode yang lain untuk fase proliferatif, jadi fase ketiga ya. Ada cotton wool granuloma, glassroot granuloma, dan juga PVC sponge granuloma. Kita coba lihat di sini ada yang cotton wool. Kalau cotton wool itu bagaimana? Sesuai dengan namanya. Dia melakukan implantasi pelet dari suatu cotton ya, kapas yang sudah dikompres.
Jadi kapas yang sudah dipadatkan itu kemudian diimplankan kepada hewannya. Karena apa? Semua benda asing dari luar tubuh itu bisa menjadi iritan bagi tubuh sendiri. Dari sini kita bisa melihat ya berapa perubahan jumlah dari jaringan konektif, jaringan yang muncul ya, yang berubah dengan cara menimbang ya, pelet yang kering. Jadi nanti kapasnya ditanam dulu, kemudian selesai pengamatan, nanti berapa hari kapasnya diambil, kemudian ditimbang dalam bentuk kering, ya, jumlahnya berapa. Dan kita lihat seberapa intensif granuloma itu terbentuk. Oke, jadi ini bisa menyerupai ya dengan metode uji yang tadi. Tapi karena kita lihat granuloma itu terbentuknya terakhir, maka ini lebih cocok untuk fase ketiga mengujinya. Oke, untuk prosedurnya sendiri, prosedurnya adalah menggunakan Vistaret, dianestesi, kemudian dicukur bagian belakangnya, diinfeksi dengan alkohol 70, diinsisi, kemudian dimasukkan cotton pellet tadi, pellet kapas, ya, kemudian diberikan treatment selama 7 hari, dikorbankan, dan pelletnya itu dipreparasi, dikeringkan, ditimbang hingga beratnya konstan, kita catat berat keringnya tersebut. Untuk metode ini sudah digunakan untuk evaluasi berbagai macam obat ya, steroidal maupun non-steroidal anti-inflammatory drugs. Jadi kalau kita merangkum kembali apa yang sudah kita pelajari, untuk uji antiinflamasi itu pemilihan metode ujinya tergantung dari jenis inflamasinya, ya, apakah dia akut, subakut, atau kronik. Kemudian rute pemberian obatnya apakah oral dan topikal. Ini nanti menentukannya apakah nanti metodenya itu cocok untuk tujuan tersebut. Ada juga wejangan-wejangan terakhir ya mengenai bagaimana menginterpretasi. Tentu saja Anda harus menggunakan metode uji statistik yang sesuai. Jadi statistik itu bukan hanya bahan pelengkap ya, tapi dia suatu hal yang utama di dalam suatu uji. Lalu menentukan apakah hasil penelitiannya bisa digeneralisasi tidak di populasi ya. Kemudian antiinflamasi itu dikatakan positif apabila ada perbedaan bermakna antara kelompok treatment dengan kelompok negatif kontrol. Dan sekali lagi harus clinically and statistically significant. Jadi signifikan secara statistik itu tidak menunjukkan 100% dia mempunyai efek antiinflamasi. Jadi dia juga gejala klinis pada siklus ujinya. Nah, sekian teman-teman tentang penjelasan antiinflamasi ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua.